Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frista Karmelia Mulyadi dengan NIM 23224070 dari Prodi Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait faktorisasi LU beserta contoh analisis soal dari materi tersebut. Sebelumnya, apa sih materi faktorisasi LU itu? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan dari video ini. Faktorisasi LU itu apa sih? Faktorisasi LU merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linier atau SPL, di mana teknik ini dianggap sebagai salah satu metode yang paling efisien untuk menyelesaikan SPL dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A merupakan matriks koefisien, X merupakan vektor solusi dari persamaan, dan B merupakan vektor konstanta. Pada faktorisasi LU, matriks A dapat dijabarkan sebagai hasil perkalian dari matriks L dan juga matriks U, di mana matriks L atau lower triangular matrix merupakan matriks yang memiliki elemen-elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Sedangkan matriks U atau upper triangular matrix adalah matriks yang memiliki elemen-elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Terdapat 4 tahapan yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan faktorisasi LU. Yang pertama, kita melakukan reduksi matriks A ke dalam bentuk U dengan menggunakan operasi baris elementer. Yang kedua, kita harus mencari matriks L dengan hubungan A sama dengan LU. Yang ketiga, kita dapat menggunakan hubungan LY sama dengan B untuk melakukan substitusi maju untuk mendapatkan nilai Y-nya. Lalu yang keempat, dengan hubungan UX sama dengan Y, kita dapat melakukan substitusi mundur untuk menemukan nilai X sebagai himpunan penyelesaian dari faktorisasi LU SPL ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kasus terhadap soal faktorisasi LU, di mana kita punya 3 persamaan. Yang pertama yaitu X1 minus 3X2 sama dengan minus 5. Yang kedua X2 plus 3X3 sama dengan minus 1. Persamaan ketiga yaitu 2X1 minus 10X2 plus 2X3 sama dengan minus 20. Tahapan yang harus kita lakukan karena ini masih berbentuk persamaan, kita harus mengubah ke dalam bentuk matriks. Maka kita mempunyai matriks B yaitu 1 min 3 0, 0 1 3, 2 minus 10 2. Dengan X sama dengan B yaitu X1, X2, X3 nya itu sama dengan minus 5, minus 1, minus 20. Nah, step kedua yang kita lakukan yaitu melakukan operasi baris elementer untuk mengubah matriks B ke bentuk U. Nah, di sini kita akan mengoperasikan di R3 baris ketiga kolom pertama yang diubah menjadi 0. Di sini kita merumuskan R3 minus 2R1. Nah, di sini kita masukkan saja untuk baris ketiga kolom pertamanya menjadi 2 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 0. Lalu untuk baris ketiga kolom kedua menjadi minus 10 dikurangi 2 dikali minus 3 yang hasilnya minus 4. Lalu untuk baris ketiga kolom ketiganya 2 dikurangi 2 dikali 0 yang hasilnya adalah 2. Lalu kita dapatkan matriks setelah dilakukan OBE menjadi 1 minus 3 0, 0 1 3, 0 min 4 2. Selanjutnya kita melakukan proses OBE lagi karena untuk memenuhi syarat bahwa elemen-elemen di bawah diagonal utama itu harus sama dengan 0, maka kita harus mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Nah, di sini kita lakukan proses R3 ditambah 4R2, di mana kita langsung operasikan minus 4 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 0. Lalu untuk baris ketiga kolom ketiganya menjadi 2 ditambah 4 kali 3 yang hasilnya adalah 14. Maka kita dapatkan matriks setelah OBE-nya itu 1 min 3 0, 0 1 3, 0 0 14. Selanjutnya, step ketiga yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai L dari B sama dengan LU. Nah, di sini kita
menggunakan proses L sama dengan B dikali U inverse, di mana B-nya itu 1 min 3, 0, 0, 1, 3, 2 min 10, 2, dikalikan dengan matriks U yang diinverskan, di mana matriks U-nya itu 1 min 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 14. Maka kita dapatkan hasil dari matriks L-nya itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 min 4, 1. Step keempat yang harus kita lakukan yaitu melakukan substitusi maju pada hubungan rumus L-Y sama dengan B, di mana matriks L sudah kita ketahui sebelumnya bernilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, minus 4, 1 dikalikan dengan Y1, Y2, Y3 sama dengan minus 5, minus 1, minus 20. Dari matriks ini, hubungan perkalian matriks, kita dapatkan nilai Y1 itu sama dengan minus 5, Y2 sama dengan minus 1, dan 2Y1 minus 4Y2 tambah Y3 sama dengan minus 20. Nah, dari hubungan ini kita lakukan substitusi maju, nilai Y1 dan Y2-nya kita masukkan ke persamaan 3. Maka 2 dikali minus 5, minus 4 dikali minus 1 ditambah Y3 sama dengan minus 20. Maka minus 10 ditambah 4 ditambah Y3 sama dengan minus 20. Selanjutnya kita dapatkan hasil nilai Y3 sama dengan minus 14. Nah, sehingga kita dapatkan matriks Y ini itu minus 5, minus 1, minus 14. Lalu step kelima yang akan kita lakukan yaitu substitusi mundur pada hubungan rumus UX sama dengan Y, di mana matriks U sendiri pada saat OB awal sudah kita dapatkan, dan untuk Y-nya sendiri kita dapatkan pada step keempat sebelumnya. Kita integrasikan saja, masukkan ke rumus UX sama dengan Y, di mana U-nya itu 1 minus 3, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 14, dikalikan dengan X1, X2, X3, sama dengan minus 5, minus 1, minus 14. Nah, di sini kita operasikan perkalian matriks, didapatkan 3 persamaan atau 3 baris. Nah, baris pertamanya itu X1 minus 3X2 sama dengan minus 5. Untuk baris keduanya itu X2 ditambah 3X3 sama dengan minus 1. Dan untuk baris ketiganya 14X3 sama dengan minus 14. Setelah ini kita lakukan substitusi mundur, di mana untuk baris ketiga sendiri kita akan dapatkan langsung hasil dari X3-nya, di mana 14X3 sama dengan minus 14, maka didapatkan hasil X3 sama dengan minus 1. Setelah itu, dari hasil X3 kita dapat substitusikan nih nilai X3 ke baris kedua, di mana X2 ditambah 3X3 sama dengan minus 1. Kita substitusikan nilai X3-nya minus 1, maka didapatkan hasil X2 sama dengan 2. Nah, lalu dari hasil X2-nya itu kita substitusikan ke persamaan pada baris ke-1, di mana X1 minus 3X2 sama dengan minus 5. Substitusikan nilai X2-nya sama dengan 2, maka didapatkan hasil X1 sama dengan 1. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaian untuk faktorisasi LU ini, X-nya itu sama dengan 1, 2, minus 1. Sekian pembahasan analisis kasus, semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas terkait benefit dari faktorisasi LU. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada stabilitas numerik. Untuk efisiensi sendiri, faktorisasi LU ini mengurangi jumlah perhitungan dibandingkan dengan metode eliminasi Gauss. Karena matriks A yang telah difaktorkan, kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linier yang berbeda. Untuk stabilitas numerik ini, faktorisasi LU memberikan solusi yang lebih stabil secara numerik untuk matriks yang memiliki kondisi yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.